Shalom buat kita semua. Damai sejahtera dari Yesus Kristus yang selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, kita ambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengengkang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Surat Timotius yang ditulis oleh Paulus sudah termasuk dengan akhir zaman. Apakah yang dimaksud dengan akhir zaman di sini? Akhir zaman yang dikatakan di sini ialah bukan tentang waktu ke waktu, bukan tentang bulan ke bulan, bukan tentang tahun ke tahun. Tetapi akhir zaman yang dikatakan di sini ialah pola pikir, gaya hidup, dan gairah. Apakah yang membedakan zaman dulu dengan zaman sekarang? Yang membedakan hanyalah manusianya. Manusianya silih berganti, tetapi pola pikir, gaya hidup, dan gairahnya kebanyakan memperdulikan diri sendiri, menyombongkan diri, tidak suka yang baik, garang, mengkhianat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjauhi hal-hal yang seperti ini. Mari kita mengubah kehidupan yang lama kita menjadi kehidupan yang baru. Mari kita saling mengoreksi diri. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini agar kita tahu mana yang telah dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita baca juga dalam Filipi 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini tentang menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus Kristus. Sebab kita tahu saudara-saudara bahwa pikiran dan perasaan itu berubah-ubah. Maka jangan kita mengandalkan pikiran dan perasaan kita, karena hal itu akan membuat kita terombang-ambing, karena hal itu akan berubah-ubah setiap waktu. Tetapi saudara, mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Pikiran yang dimaksud di sini ialah pemahaman, paradigma, dan pesan moral. Cara pikir manusia yang Tuhan kehendaki ialah memiliki 5 poin. Yang pertama ialah keyakinan atau iman. Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita percaya kepada Anak Allah yang tunggal yang telah dikorbankan oleh Allah untuk menebus dosa kita? Yang kedua, pola pikir. Pola pikir kita apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang ketiga, logika. Setiap kehidupan kita mari kita kaitkan dengan firman Tuhan. Karena kehidupan kita ini, logika kita ini, semuanya ada dalam firman Tuhan. Yang keempat, pengetahuan. Pengetahuan kita apakah berkaitan dengan firman Tuhan? Apakah sejalan dengan firman Tuhan? Yang kelima, pesan etika dan moral.
setiap kehidupan kita yang kita lakukan, dalam setiap kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam lingkungan kita, dalam pelayanan kita. Apakah sesuai dengan kehidupan yang telah tertulis dalam firman Tuhan ini? Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Sebab kelima poin ini sudah termasuk dengan mengosongkan diri. Mengosongkan diri yang dimaksud di sini ialah mengandalkan Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan. Karena kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Mengosongkan diri yang dimaksud di sini ialah ada perubahan dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Jika kita memiliki kelima cara pikir tersebut, maka kita memikul salib. Memikul salib. Orang yang tidak bisa menguasai emosi itu dikarenakan karena tidak mampu menguasai cara pikir. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dianjurkan oleh firman Tuhan agar kita mampu memikul salib. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang seharusnya kita memiliki cara pikir tersebut. 1 Korintus 2 ayat 16 juga berkata, beginilah firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang dimaksud di sini ialah ada kemauan berubah dari pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Kita meninggalkan kehidupan yang lama kita dan mengikuti kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan duniawi mari kita tinggalkan, seperti mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita merubah pola pikir kita, merubah gaya hidup kita, merubah gairah kita. Mengosongkan diri sudah sama halnya dengan menggenggam salib, menggenggam kelima poin tersebut, yaitu keyakinan atau iman, pola pikir, logika, pengetahuan, pesan etika dan moral. Apakah kita sejalan dengan kehendak Tuhan? Ketika kita dihadapkan dengan masalah, penyakit, pergumulan, Tuhan mengajarkan kita supaya kita berubah, menerima kenyataan, mengubah pola pikir kita. Sebab masalah, penyakit, pergumulan bisa Tuhan ubah menjadi kebaikan dan pemulihan. Anggaplah bahwa hidup ini dihiasi oleh masalah. Dari masalah kita bisa belajar bagaimana menjalankan kehidupan kita ke depannya. Mari kita belajar dari masalah. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan agar kita dikuatkan dalam situasi-situasi sulit apapun. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita mampu oleh karena bersatu, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling memotivasi, saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan pikiran-pikiran yang positif.
Mari kita pikirkan tentang jalan-jalan Tuhan. Mari kita lakukan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tinggalkan hal-hal duniawi. Mari kita tinggalkan hal-hal lama kehidupan kita. Dan gairah, apakah kita bersuka cita? Walaupun dalam kesulitan kita selalu bersuka cita dalam Tuhan. Selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan Tuhan sampai kita ada saat ini. Kita harus belajar meninggalkan kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru. Seperti Roma 8 ayat 1 mengatakan, yang maknanya tidak hidup dalam daging tetapi hidup dalam roh. Roma 8 ayat 2 menganjurkan kita tidak berjalan dalam daging, tetapi berjalan dalam roh. Firman Tuhan ini sangat luar biasa yang mengingatkan kita untuk meninggalkan hal-hal duniawi seperti kesombongan, keegoisan, mementingkan diri sendiri, hamba uang. Tetapi kita dianjurkan untuk selalu bersuka cita mengikuti apa yang Tuhan telah kehendaki. Mari kita genggam salib, pikul salib yang dikuasai oleh Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu keyakinan kita, pola pikir kita, logika, pengetahuan kita, pesan etika dan moral kita, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Inilah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan selalu mengingatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sehingga kita bisa memperbarui kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, dan kita bisa merubah kehidupan kita. Shalom.